Hey Vin, gimana tugas kita? Di situ ada perintahnya identifikasi kekurangan dari salah satu kantor kita. Terus nanti bahan lain buat jadi benchmarking. Kira-kira ada ide nggak? Gimana kalau kantorku aja, Mir? Di KPPBC, TMPC, Entiko. Boleh tuh, coba deh sharing dulu. Oke, jadi aku sedikit sharing ya. Kalau dari aku sendiri, selama bekerja di KPPBC, TMPC, Entikong, semuanya sudah baik dan sistem kerja juga terintegrasi dengan baik. Pegawainya juga ramah dan selalu datang tepat waktu ke kantor. Tapi di era pandemi COVID-19 ini, aku sendiri merasa perlu perbaikan sedikit dalam beberapa hal, Mir. Perbaikan yang masuk tuh seperti yang kita tahu lah, kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini memaksa kita harus mengurangi kontak fisik antara orang secara langsung. Sebagai salah satu kantor pelayanan pengawasan yang memiliki ruang lingkup Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Melawi, KPPBC TMPC Entikong menjadi pendata harga jual eceran rokok yang sering disebut HJE yang dijual di lingkup pengawasan KPPBC Entikong. Selama ini, ketika ingin mendata HJE, beberapa pegawai diberikan ST untuk melaksanakannya secara langsung dan mendata HJE ke tiap-tiap toko yang menjual rokok. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi yang sangat pesat ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, menyebabkan banyak pegawai yang harus melaksanakan tugas secara daring dari rumah. Hal ini dikenal dengan istilah WFH atau yang biasa kita sebut work from home. Namun masih ada beberapa pegawai yang belum memiliki peralatan yang cukup atau fasilitas memadai, seperti laptop ataupun wifi. Nah, hal yang ini yang mumpuni untuk melaksanakan tugas secara daring melalui rumah atau WFH. Oh gitu ya. Jadi kesimpulannya terkait fasilitas untuk WFH dan tentang pendataan HJE yang harus turun langsung ke toko-toko yang jual rokok, apalagi pandemi gini. Bisa juga sih. Nah, kalau mau dibandingin dengan perusahaan yang cukup berkinerja baik sih, menurutku BCA aja gimana? Soalnya BCA kan salah satu perusahaan swasta terbaik tuh. Kalau dari yang aku tahu ya, yang berkaitan dengan kekurangan yang ada di tempat kantormu tadi, di BCA tuh setiap pegawai pasti diberikan fasilitas penunjang untuk WFH. Dipastiin tuh tiap perangkatnya emang bagus, baik itu laptop atau wifi. Jadi didata dulu kira-kira berapa sih pegawai yang butuh, terus difasilitasi deh. Nah, itu bagus sih menurutku, jadi nggak menghambat pekerjaan pegawai walaupun kerja dari rumah. Jadi kinerja pegawai maupun kantornya nanti tetap bertahan di kondisi yang bagus walaupun kondisi pandemi gini. Kalau terkait pendataan yang harus turun langsung ke lapangan itu emang ada plus minusnya sih menurutku. Karena kondisi di sana yang bisa dibilang lumayan terpencil juga ya. Padahal lagi pandemi gini, harusnya kita mengurangi mobilitas kita kan. Nah, kalau di BCA itu hampir semuanya udah by system sih setauku. Jadi saat pandemi gini, mereka bisa tetap bekerja kayak biasa. Ya karena dibantu sistem yang mereka develop tadi. Oh iya, aku pernah dengar juga sih itu, Mir. Menurutku itu juga bisa diterapin ke kantorku gitu, mulai dari aplikasi yang memang sesuai dengan zaman sekarang gitu, pasti menggunakan sistem kerja kami juga gitu. Eee, Mulai dari pengumpulan HJE rokok hingga pelaporan HJE rokok ke pusat gitu. Tapi, ada sih kayak sedikit hambatan menurutku gitu. Hambatannya apa? Ya mungkin kita tahu gitu warga-warga sekitar ataupun warga di sekitar kantor kami itu masih belum paham lah, belum khatam kali lah gitu memainkan teknologi handphone gitu. Ya kita juga masih belum mengetahui mereka udah sampai mana gitu bisa menggunakan HP gitu, apalagi aplikasi baru gitu. Belum lagi kita kalau membuat aplikasi, ya menurutku itu juga membutuhkan waktu gitu. Terus, untuk, pelaksanaan penunjang WiFi, menurutku sendiri, sebenarnya, pelaksanaan penunjang WiFi ini bisa diadakan di kantor kami gitu. Mengingat juga, kantor kami ini kan, mengadakan WFH juga ya, memang harus ada gitu. Tapi, melihat sistem organisasi BC gitu yang tersebar di seluruh Indonesia, jadi kemungkinan hambatannya itu ya kantor-kantor yang di perbatasan
mungkin sulit terjangkau ya gitu. Ya mungkin itu sih menurut pandanganku gitu. Iya ya, Vin. Apalagi di sana mayoritas warganya berkebun dan bercocok tanam. Tapi menurutku, hambatan itu dapat kita mitigasi loh, Vin. Mulai dari sosialisasi tentang aplikasi tersebut, ya minimal sekali sebulan lah ke warga-warga sekitar. Terus pegawai juga harus menggencarkan ke warga sekitar, terkhusus yang memiliki warung agar turut hadir ke sosialisasi tersebut. Untuk mitigasi yang permasalahan kedua nih, sebenarnya 50-50 juga menurutku. Intinya harus ada komitmen yang kuat dari semua pihak, dari pejabat pimpinan hingga pegawai level pelaksana untuk mengoptimalkan penyaluran dan pendistribusian fasilitas penunjang WFH tadi. Atau bisa juga diberikan uang kantor lebih untuk pengadaan penunjang WFH. Di atas itu, semua diperlukan komitmen mutu sehingga kantor BCN Tikong dapat menjadi makin baik ke depannya. Itu sih menurutku. Wah, benar juga Mir. Oke, makasih juga mitigasinya ya dan saran serta solusinya. Akan coba aku implementasikan ke kantorku ya Mir. Semoga hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Amin.